Aku tidak mati malam itu. Tapi sejak tubuhku terbaring tak berdaya, dengan pandangan kabur dan napas yang tak lagi patuh, aku tahu sesuatu telah diambil dariku. Bukan hanya rasa aman, tapi juga kepercayaanku pada senyum yang disebut keluarga. Saat semua orang menyebutnya musibah, tubuhku mengingat lebih jujur. Ada niat yang disembunyikan, ada damai yang dipaksakan, dan ada aku yang hampir hilang karena terlalu ingin diterima. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku selalu percaya bahwa ada orang-orang yang tidak perlu meninggikan suara untuk membuat kita merasa kecil. Mereka cukup duduk tegak, memilih kata yang rapi, dan menatap seolah sedang menilai benda yang tidak sepenuhnya rusak, hanya kurang layak dipamerkan. Ibu mertuaku adalah orang seperti itu. Sejak awal pernikahanku, aku tahu ia tidak membenciku dengan cara yang mudah dikenali. Tidak ada makian, tidak ada larangan terang-terangan, yang ada hanya ketenangan yang terlalu mantap, kesopanan yang terlalu tepat sasaran, dan keyakinan bahwa caranya adalah satu-satunya cara yang benar. Aku, Reni, 27 tahun, datang dari keluarga yang berisik. Bukan berisik karena marah, tapi karena hidup. Kami terbiasa tertawa terlalu keras, menyela pembicaraan, memaafkan sambil mengeluh. Di rumahku dulu, kesalahan adalah sesuatu yang dibicarakan lalu dilepaskan. Di rumah ibu mertuaku, kesalahan adalah sesuatu yang diingat dengan rapi, disimpan, dan suatu hari dikeluarkan kembali sebagai bukti bahwa kau memang selalu kurang. Aku tidak pernah bisa menunjuk satu peristiwa besar yang menjadi awal renggangnya hubungan kami. Tidak ada ledakan, hanya gesekan kecil yang berulang. Cara aku menyeduh teh dianggap terlalu encer. Cara aku menyapa tetangga dinilai kurang pantas. Cara aku tertawa disebut tidak perlu. Semua itu disampaikan dengan senyum tipis dan nada suara yang datar, seolah ia sedang membacakan daftar belanja. Setiap kali aku ingin membela diri, kata-kataku terasa berlebihan di hadapan ketenangannya. Aku selalu kalah bukan karena salah, tapi karena terlihat emosional. Suamiku tahu itu, ia melihatnya. Aku yakin, tapi ia juga tahu betapa melelahkannya melawan ibunya. Ia tumbuh di bawah bayang-bayang standar yang tidak pernah turun, hanya semakin tinggi. Ia belajar sejak kecil bahwa bertanya adalah tanda pembangkangan, dan diam adalah bentuk keselamatan. Maka di antara aku dan ibunya, ia sering memilih menjadi ruang kosong. Tidak memihak, tidak menentang, hanya berharap semuanya berlalu dengan sendirinya. Hari itu, sore datang tanpa tanda apapun yang istimewa. Matahari jatuh lembut di lantai ruang tamu, memantulkan warna keemasan yang biasanya membuatku merasa damai. Aku sedang melipat pakaian ketika bel berbunyi. Satu kali, tidak tergesa. Aku membuka pintu dan mendapati ibu mertuaku berdiri dengan tas besar di tangan, rapi seperti biasa. Rambutnya tertata tanpa sehelai pun keluar dari tempatnya. "Aku masak," katanya singkat sambil mengangkat tas itu sedikit. "Buat kamu." Kalimat itu sederhana, hampir tidak masuk akal dalam kesederhanaannya. Selama ini hubungan kami tidak pernah mencapai titik di mana ia melakukan sesuatu khusus untukku tanpa ada konteks acara keluarga atau kewajiban sosial. Aku berdiri terlalu lama sebelum menyadari bahwa ia menungguku memberi jalan. Di dapur, ia mengeluarkan wadah-wadah makanan dengan gerakan yang efisien. Tidak ada basa-basi, tidak ada penjelasan panjang. Hanya kalimat pendek yang disusun seperti pengumuman resmi. Ia berkata bahwa ia pikir sudah waktunya kami tidak menyimpan apapun lagi, bahwa keluarga seharusnya tidak saling dingin, bahwa makanan adalah tanda niat baik. Aku mengangguk lebih sering daripada yang kusadari. Ada bagian dalam diriku yang ingin mempercayainya. Aku lelah berada dalam posisi si menantu yang selalu dicurigai. Aku ingin, untuk sekali ini, menjadi seseorang yang diterima tanpa catatan kaki. Suamiku pulang tidak lama kemudian. Ia terlihat terkejut melihat ibunya di rumah kami, tapi tidak menunjukkan penolakan. Ia mencium tangan ibunya, menanyakan kabar dengan nada yang berubah, lebih rendah, lebih hati-hati.
Aku memperhatikan perubahan itu seperti seseorang yang menonton adegan yang sudah terlalu sering ia lihat, tapi tetap berharap akhirnya berbeda. Kami makan bersama. Tidak ada doa panjang. Tidak ada pembicaraan mendalam. Hanya suara sendok bertemu piring dan sesekali komentar tentang cuaca. Aku mencicipi masakan itu dengan ragu yang kutelan bersama suapan pertama. Rasanya tidak buruk. Ada sesuatu yang sedikit asing, mungkin bumbu yang tidak biasa, tapi tidak cukup aneh untuk ditolak. Aku berkata bahwa masakannya enak. Ibu mertuaku tersenyum. Senyum yang tenang, tidak melebar, seolah ia tidak sedang menerima pujian, hanya mencatat fakta. Di dalam diriku, ada perang kecil yang berlangsung diam-diam. Satu suara berkata agar aku berhenti mencurigai setiap hal baik yang datang. Suara lain mengingatkan betapa jarangnya kebaikan itu diberikan tanpa syarat. Aku memilih mendengarkan yang pertama. Aku ingin malam itu menjadi awal yang baru. Aku ingin percaya bahwa orang bisa berubah, atau setidaknya memilih untuk tidak melukai. Setelah makan, ibu mertuaku tidak lama tinggal. Ia pamit dengan alasan ada urusan lain. Tidak ada pelukan, tidak ada pesan berlapis makna. Hanya senyum itu lagi, yang entah mengapa terasa lebih lama tertinggal di pikiranku daripada rasa makanan di lidahku. Malam turun seperti biasa. Aku membersihkan dapur, menyusun piring dengan hati-hati. Tubuhku mulai terasa berat, tapi aku menyalahkan hari yang panjang. Suamiku sudah tertidur di sofa, kelelahan yang tidak pernah ia akui. Aku membangunkannya dengan lembut, dan kami beranjak ke kamar tanpa banyak kata. Di tempat tidur, aku memejamkan mata dengan pikiran yang masih sibuk. Ada rasa hangat di perutku yang tidak sepenuhnya nyaman. Seperti api kecil yang dinyalakan terlalu dekat dengan kulit. Aku mengubah posisi, menarik selimut lebih rapat. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya kecemasan yang terlalu lama kupelihara. Bahwa tubuhku mungkin hanya bereaksi terhadap stres yang akhirnya menemukan jalan keluar. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih. Waktu mulai kehilangan ketegasannya. Kepalaku terasa ringan, seperti balon yang talinya dilepas perlahan. Aku membuka mata dan menatap langit-langit yang tampak sedikit berputar. Tidak cepat, tidak dramatis, hanya cukup untuk membuatku berkedip dan mengerutkan kening. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku memanggil nama suamiku pelan, hanya untuk memastikan aku tidak sendirian. Ia bergumam, setengah sadar, dan kembali diam. Aku tidak ingin membangunkannya. Aku tidak ingin terlihat berlebihan, karena sensasi yang mungkin akan hilang dengan sendirinya. Aku berbaring di sana, mendengarkan detak jantungku sendiri. Ada irama yang tidak biasa, seperti ia sedang mencoba mengingat pola lama. Aku meletakkan tangan di dada, merasakan denyut itu, dan tertawa kecil dalam hati. Aku terlalu mudah cemas, kataku pada diri sendiri. Terlalu sering mengaitkan kejadian biasa dengan makna tersembunyi. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Di balik rasa tidak enak yang samar itu, ada ingatan tentang senyum ibu mertuaku sore tadi. Bukan senyum jahat, bukan senyum licik seperti di cerita-cerita yang biasa ku dengar. Senyum itu terlalu bersih untuk dicurigai, terlalu tenang untuk disalahkan. Dan justru karena itu, ia terasa menetap, seperti bayangan yang tidak bisa diusir dengan menutup mata. Aku akhirnya tertidur dengan pikiran itu menggantung, tanpa kesimpulan. Tubuhku masih terasa aneh, tapi tidak cukup untuk memanggilnya bahaya. Jika saja aku tahu bahwa malam itu bukan penutup, melainkan pembuka. Bahwa rasa tidak nyaman yang kupilih untuk diabaikan adalah bahasa pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi saat itu, aku hanya seorang perempuan yang ingin percaya bahwa perdamaian bisa datang dalam wadah makanan dan senyum yang rapi. Aku terbangun dengan perasaan seolah tubuhku bukan lagi rumah yang kukenal. Tidak ada bunyi keras yang membangunkanku. Tidak ada mimpi buruk yang terputus di tengah jalan. Kesadaranku naik perlahan, seperti seseorang yang muncul ke permukaan air
tanpa tahu seberapa dalam ia tadi tenggelam. Yang pertama kurasakan adalah berat, bukan di satu titik, melainkan menyeluruh, seakan setiap bagian tubuhku diberi beban kecil yang sama. Kepalaku berdenyut pelan, bukan sakit yang menusuk, lebih seperti tekanan yang terus-menerus, membuat pikiranku terasa diperas. Aku menutup mata lagi, berharap ini hanya sisa kelelahan semalam. Aku mengingat makan malam, senyum itu, dan dengan sengaja menjauhkan pikiran darinya. Aku tidak ingin mengaitkan dua hal yang belum tentu berhubungan. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang selalu mencurigai niat orang lain. Namun ketika aku mencoba bangkit, dunia bergeser sedikit ke samping. Bukan berputar cepat, hanya cukup miring untuk membuatku berhenti bergerak. Perutku mengeras, lalu melonggar dengan rasa mual yang datang tanpa peringatan. Aku menelan ludah berulang kali, menunggu sensasi itu reda. Di kepalaku, ada suara yang berusaha terdengar rasional. Ini hanya masuk angin, ini hanya tubuh yang kaget. Ini akan berlalu. Aku duduk di tepi tempat tidur lebih lama dari biasanya. Kaki-kakiku terasa jauh, seperti milik orang lain yang harus kupanggil berkali-kali agar mau bergerak. Ketika akhirnya berdiri, lantai terasa dingin dan licin. Meski aku tahu itu hanya persepsi yang kacau. Aku melangkah ke kamar mandi dengan tangan meraba dinding, bukan karena aku jatuh, tapi karena aku takut aku akan jatuh. Di depan cermin, wajahku tampak pucat. Bukan pucat dramatis seperti di film, hanya kehilangan warna, seperti foto lama yang terlalu sering terpapar matahari. Aku memercikan air ke wajah, berharap sensasi dingin bisa mengusir kabut di kepalaku. Untuk sesaat itu membantu. Aku menatap pantulan diriku sendiri dan memaksa senyum kecil. Aku masih di sini, kataku dalam hati. Aku baik-baik saja. Suamiku terbangun ketika aku kembali ke kamar. Ia menatapku dengan mata setengah terbuka, masih berada di dunia antara tidur dan bangun. Aku mengatakan bahwa aku merasa tidak enak badan. Kata-kata itu keluar pelan, seolah aku tidak ingin mengganggu pagi kami dengan keluhan yang belum tentu penting. Ia mengangguk, menyarankan aku beristirahat saja. Mungkin aku terlalu capek, katanya. Mungkin pikiranku terlalu penuh. Aku ingin percaya itu. Aku ingin kata mungkin cukup untuk menutup rasa takut yang mulai tumbuh. Aku berbaring lagi, menarik selimut hingga ke dada. Namun tubuhku tidak menurut. Keringat dingin muncul di pelipis dan punggung, membuat kain terasa lembab dan berat. Tanganku mulai gemetar halus. Bukan gemetar panik, lebih seperti getaran kecil yang tidak bisa dihentikan dengan kemauan. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tapi udara terasa tidak pernah cukup. Setiap tarikan napas seperti berhenti setengah jalan, seolah paru-paruku lupa cara mengembang sepenuhnya. Aku membuka mata lagi, kali ini dengan rasa takut yang tidak lagi samar. Pandangan mulai kabur di tepi-tepinya. Benda-benda di kamar terlihat seolah dilihat melalui kaca berembun. Aku memanggil nama suamiku Ragi, kali ini lebih keras, tapi suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Serak, lemah, seperti datang dari ruangan lain. Ia bangkit. Wajahnya kini lebih fokus, mulai menyadari bahwa ini bukan keluhan biasa. Ia bertanya apa yang kurasakan. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya terasa terlalu banyak untuk dirangkai. Aku ingin mengatakan semuanya. Pusing, mual, dingin, takut. Yang keluar hanya potongan-potongan, kata-kata yang terputus oleh napas yang pendek. Ia menyentuh keningku, mengatakan mungkin aku demam. Sentuhannya hangat, menenangkan, tapi tidak mengusir sensasi bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Waktu berjalan aneh setelah itu. Aku tidak tahu berapa lama aku berbaring, berapa kali aku mencoba bangkit, lalu menyerah. Yang ku tahu, setiap menit tubuhku terasa semakin jauh dariku. Seperti aku sedang duduk di kursi penumpang, menyaksikan tubuhku sendiri bergerak tanpa instruksiku. Tangan gemetar itu kini sulit ku genggam. Jari-jariku terasa kaku, seperti lupa fungsi dasarnya. Di sela-sela kabut, wajah ibu mertuaku muncul. Bukan sebagai sosok yang bergerak atau berbicara, hanya potongan ingatan tentang senyum itu,
tenang, rapi, tidak tergesa. Ingatan itu datang berulang, meski aku berusaha menyingkirkannya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku kejam jika langsung menuduh, bahwa aku paranoid jika mengaitkan niat buruk dengan keramahan yang akhirnya diberikan. Namun, tubuhku tidak peduli pada pembelaanku. Mual datang lagi, lebih kuat, membuatku membungkuk dengan refleks yang tidak bisa kutahan. Keringat dingin kini membasahi leher dan dada. Jantungku berdetak tidak beraturan, seperti sedang mencoba menemukan iramanya sendiri. Aku mendengar suamiku berbicara. Mungkin menelpon seseorang, mungkin hanya memanggil namaku berulang kali. Suaranya terdengar jauh, teredam, seperti berasal dari balik dinding tebal. Kesadaranku mulai menyempit. Dunia mengecil menjadi titik-titik cahaya yang berkelip pelan. Aku mencoba berpegang pada satu pikiran agar tidak hanyut. Aku mencoba mengingat sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Tapi yang muncul justru kalimat ibu mertuaku kemarin sore, diucapkan dengan nada netral, hampir lembut, makanan adalah tanda niat baik. Aku ingin tertawa pada ironi itu, tapi bibirku terasa mati. Aku ingin mengatakan pada suamiku bahwa aku takut, tapi lidahku berat, seolah kata-kata itu ditahan sebelum mencapai ujungnya. Aku merasakan tubuhku menjadi sangat ringan, lalu sangat berat, bergantian tanpa pola, seperti ditarik dan dilepus oleh sesuatu yang tidak kulihat. Detik terakhir yang kuingat bukanlah rasa sakit, melainkan rasa kehilangan kendali. Kesadaran tidak pergi dengan ledakan, tidak ada gelap yang jatuh tiba-tiba. Ia memudar, seperti lampu yang diredupkan perlahan. Suara-suara menjauh, sentuhan menghilang, dan pikiranku tenggelam ke dalam sunyi yang tidak bisa kutolak lagi. Lalu tidak ada apa-apa. Aku tidak langsung kembali ke dunia. Aku berada di ruang di antaranya. Tempat waktu tidak berjalan lurus dan suara kehilangan tepinya. Kesadaranku datang dan pergi seperti ombak kecil yang ragu mencapai pantai. Setiap kali aku merasa hampir tiba, sesuatu menarikku kembali ke dalam. Yang pertama kali kutangkap adalah cahaya putih. Bukan putih yang menyilaukan, melainkan putih yang datar, menyebar tanpa bayangan jelas. Cahaya itu ada di mana-mana, menekan kelopak mataku dari balik penutupnya. Aku ingin membuka mata, tapi tubuhku belum sepenuhnya setuju. Ia masih bernegosiasi dengan hidup. Suara-suara muncul sebagai gema jauh. Ada denting logam yang beradu, langkah kaki cepat, bisikan yang sengaja dipelankan tapi tetap bocor ke telingaku. Kata-kata tidak datang utuh. Mereka terpotong, terendam, lalu hilang sebelum sempat kupahami. Aku hanya tahu bahwa aku tidak sendirian, dan bahwa tempat ini bukan rumah. Tubuhku terasa asing, berat, tapi juga kosong. Seolah aku terbaring di dalam diriku sendiri tanpa benar-benar menempatinya. Nafasku terasa diatur oleh sesuatu di luar kehendakku. Masuk dan keluar dengan ritme yang bukan milikku. Ada sensasi dingin di lengan, tekanan di dada, dan rasa perih samar di tenggorokan, seperti bekas sesuatu yang dipaksakan masuk. Di sela-sela itu, ingatan datang sebagai fragmen yang tidak berurutan. Aku melihat diriku kecil, duduk di lantai rumah orang tuaku, menghitung retakan di ubin untuk mengusir takut. Aku melihat hari pernikahanku, gaun putih yang terasa terlalu berat di pundak, senyum yang kupaksakan agar terlihat tenang. Aku melihat meja makan kemarin sore, piring yang bersih, sendok yang berkilat, dan wajah ibu mertuaku yang tenang, nyaris tanpa ekspresi. Setiap kali fragmen itu muncul, ada tarikan di dadaku. Bukan rasa sakit, melainkan tekanan emosional yang belum punya nama. Seperti ada sesuatu yang ingin disadari, tapi aku belum cukup kuat untuk menerimanya. Suara lain muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Nada profesional, datar, berusaha menenangkan. Kata rumah sakit terlintas, diikuti istilah-istilah yang terdengar asing dan terlalu panjang. Lalu sebuah frasa yang membuat pikiranku terjaga lebih lama dari biasanya. Dugaan keracunan makanan. Kata-kata itu melayang, tidak langsung menempel, seolah menunggu izin untuk masuk ke kesadaranku. Keracunan, makanan. Aku ingin membuka mata saat itu, ingin mengatakan sesuatu,
Tapi tubuhku tetap diam, seolah memilih menunda kebenaran. Aku mendengar suara suamiku, lebih dekat sekarang. Ada kepanikan yang tidak ia sembunyikan dengan baik. Ia bertanya berulang kali, nadanya naik turun, seperti orang yang mencoba memahami sesuatu yang tidak ia persiapkan. Seseorang menjawabnya dengan tenang, menjelaskan kemungkinan, menekankan bahwa belum ada kepastian. Aku ingin mempercayai kata kemungkinan itu. Aku ingin menggantungkan diriku pada ketidakpastian, karena kepastian yang lain terasa terlalu berat untuk dipikul. Percakapan berlanjut. Ada pertanyaan tentang apa yang kumakan, kapan terakhir aku makan, apakah ada yang lain yang ikut menyantap hidangan itu. Kata masakan rumah terdengar, lalu hening sejenak yang terlalu panjang untuk tidak bermakna. Dalam hening itu, jantungku berdetak sedikit lebih cepat, seolah tubuhku bereaksi pada sesuatu yang pikiranku belum berani sentuh. Aku mendengar nama ibu mertuaku disebut, bukan dengan tuduhan, hanya sebagai fakta. Tapi bahkan fakta pun bisa melukai ketika ditempatkan di konteks yang salah, atau mungkin terlalu tepat. Ada jeda lagi, kali ini lebih berat. Suara-suara kembali teredam, seperti seseorang menurunkan volume dunia agar aku tidak mendengar terlalu banyak. Namun, sebagian sudah terlanjur masuk. Seperti tinta yang menetes di air bening, perlahan menyebar tanpa bisa ditarik kembali. Aku terombang-ambing antara ingin tahu dan takut tahu. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk menyusun semua potongan ini menjadi satu gambaran utuh. Di sisi lain, ada naluri bertahan yang memintaku berhenti, karena gambar itu mungkin akan mengubah segalanya. Aku bertanya dalam hati, dengan suara yang hampir tidak kuakui sebagai milikku sendiri. Apakah ini benar-benar kebetulan? Pertanyaan itu tidak langsung mencari jawaban. Ia hanya ada, menggantung, menolak pergi. Setiap kali kesadaranku naik sedikit, pertanyaan itu ikut naik. Setiap kali aku tenggelam lagi, ia ikut tenggelam, menunggu kesempatan berikutnya. Tubuhku perlahan membaik, kata seseorang. Kondisiku stabil, kata yang lain. Kata-kata itu terdengar seperti kabar baik, tapi ada bagian dalam diriku yang tidak ikut lega. Karena aku tahu, bahkan jika tubuhku selamat, ada sesuatu yang sudah berubah. Ada retakan halus yang terbentuk di tempat yang tidak terlihat, di wilayah batin yang selama ini kuanggap aman. Aku akhirnya membuka mata sepenuhnya. Cahaya putih itu kini memiliki bentuk. Langit-langit, lampu, tirai tipis yang bergerak pelan. Wajah suamiku muncul di sisiku, lelah dan cemas, tapi hidup. Aku menarik nafas sendiri kali ini, meski masih terasa asing. Dunia kembali padaku, sedikit demi sedikit. Namun bersama dunia itu, kembali pula satu pertanyaan besar yang kini berdiri tegak di hadapanku. Aku belum mengucapkannya, aku belum berani. Tapi ia sudah ada, jelas dan tidak bisa diabaikan lagi, menunggu saat yang tepat untuk keluar dari diam dan menuntut jawaban. Aku pulang ke rumah dengan tubuh yang dinyatakan pulih. Seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah gangguan teknis yang sudah diperbaiki. Dokter mengatakan aku beruntung, tubuhku kuat, sistemku merespons cepat. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, tapi bagiku mereka hanya menandai satu hal, aku selamat tanpa penjelasan. Rumah menyambutku dengan sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sunyi yang akrab, melainkan sunyi yang waspada. Seperti ruangan yang baru saja menyimpan rahasia dan belum memutuskan apakah rahasia itu akan dikeluarkan atau dikubur. Aku berjalan pelan, masih terbiasa dengan ritme langkah rumah sakit, dan setiap sudut rumah ini terasa seperti saksi yang tidak mau bicara. Suamiku berusaha terlihat normal. Ia menanyakan apa aku ingin makan, apakah aku perlu istirahat, apakah kepalaku masih pusing. Perhatiannya nyata, tapi ada ketegangan tipis di baliknya, sejenis kehati-hatian yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia tidak lagi bergerak bebas, setiap tindakannya seolah melewati saringan tak kasat mata, memilih kata, memilih nada, memilih diam. Hari ketiga setelah aku pulang, ibu mertuaku datang menjenguk.
Ia datang tidak sendiri, tapi membawa semua atribut yang membuatnya selalu terlihat benar. Pakaian rapi, kerudung tersusun sempurna, wajah tenang yang seolah sudah berdamai dengan dunia. Di tangannya ada buah dan botol kecil air doa, dibungkus plastik bening, bersih, tak tercela. Senyumnya muncul di wajahnya seperti biasa. Senyum yang tidak pernah salah waktu, tidak pernah terlalu lebar, tidak pernah terlalu sempit. "Astagfirullah, Reni," katanya pelan, duduk di tepi kursi. Cobaan itu memang tidak bisa kita pilih, tapi cara kita menerimanya menentukan kekuatan hati. Aku mengangguk, refleks. Gerakan yang sudah kupelajari bertahun-tahun lalu. Mengangguk agar percakapan cepat selesai, agar suasana tetap aman. Ia menepuk tanganku. Sentuhannya ringan dan cepat. Seperti seseorang yang tahu batas, tapi juga tahu kapan menyentuh untuk mengingatkan posisi. "Alhamdulillah kamu selamat," lanjutnya. "Mungkin badanmu memang lagi lelah. Kamu itu kalau capek suka memaksa diri." Kalimat itu diucapkan tanpa tekanan, bahkan terdengar peduli. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang bergeser pelan. Sebuah penempatan tanggung jawab yang halus. Bukan makanan, bukan situasi, bukan siapapun di luar diriku. Aku, tubuhku, kebiasaanku. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sempurna, karena bibirku belum sepenuhnya percaya pada wajahku sendiri. Ia bercerita tentang doa-doa yang ia panjatkan, tentang bagaimana ia merasa bersalah karena tidak segera datang ke rumah sakit. Kata bersalah itu terdengar sebentar, lalu menghilang, seperti hiasan dalam kalimat, bukan perasaan yang benar-benar tinggal. Ia menyebutnya sekali, lalu segera menutupnya dengan pujian pada Tuhan, pada takdir, pada hikmah yang selalu datang belakangan. Tidak ada pengakuan, tidak ada pertanyaan, tidak ada jeda yang memberi ruang bagi kemungkinan lain. Suamiku duduk di sampingku. Diam. Ia menunduk saat ibunya berbicara, mengangguk pada waktu yang tepat, menimpali dengan kalimat pendek yang netral. Aku melihat tangannya mengepal sebentar di atas lututnya, lalu mengendur lagi. Gerakan kecil itu lebih jujur daripada semua kata yang keluar dari mulutnya. Aku ingin bertanya, aku ingin mengatakan sesuatu, bukan tuduhan, bukan kemarahan. Hanya satu kalimat sederhana. "Ibu yakin tidak ada yang salah?" Tapi kalimat itu tidak pernah sampai ke lidahku. Ia berhenti di tenggorokan, tersangkut di sana, karena aku tahu pertanyaan itu tidak akan dijawab. Ia akan dipantulkan kembali padaku, dibungkus dengan keprihatinan, lalu dikembalikan sebagai kekhawatiran berlebih. Dan aku tidak siap menjadi perempuan yang dianggap berlebihan lagi. Ibu mertuaku pamit setelah 1 jam. Ia meninggalkan rumah dengan doa dan pesan agar aku lebih menjaga diri, lebih banyak istirahat, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kata terakhir itu diucapkan sambil tersenyum, seolah dunia memang terlalu bising dan hanya orang-orang tertentu yang cukup dewasa untuk memilih diam. Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Kali ini sunyi itu menekan dari dalam. Suamiku berdiri lama di dekat jendela, menatap halaman tanpa benar-benar melihat. Aku menunggunya berbicara, tapi ia tidak melakukannya. Ketika akhirnya ia menoleh, wajahnya penuh keraguan yang tidak ia sembunyikan dengan baik. "Kamu capek?" tanyanya. Aku menggeleng. Sedikit. Ia mengangguk, lalu duduk. Jarak di antara kami terasa lebih panjang dari biasanya, meski sofa tidak berubah ukurannya. Ada sesuatu yang terbelah. Tidak terlihat, tapi nyata. Aku tahu ia berada di tengah, antara perempuan yang melahirkannya dan perempuan yang dipilihnya. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa posisi itu bukan hanya tidak adil, tapi juga berbahaya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tetangga datang menjenguk, membawa cerita versi mereka sendiri tentang kejadian itu. "Mungkin alergi," kata satu. "Bisa jadi masakannya basi," kata yang lain. "Namanya juga musibah," simpul seseorang, menepuk bahuku seolah semua penjelasan itu cukup.
Lingkungan sekitarku dengan cepat memilih narasi yang paling mudah dicerna. Kecelakaan biasa, tubuh lemah, nasib buruk yang kebetulan lewat. Tidak ada yang ingin menggali lebih dalam, karena menggali berarti mengotori sesuatu yang selama ini dianggap bersih. Aku mulai melihat pola itu dengan jelas. Ibu mertuaku selalu berada di tempat yang tepat dalam setiap cerita. Ia tidak pernah terlihat salah, karena ia tidak pernah berada di posisi yang bisa disalahkan. Kata-katanya selalu ambigu, cukup lembut untuk disebut peduli, cukup tajam untuk mengarahkan. Ia tidak memerintah, tapi orang-orang bergerak sesuai kehendaknya. Ia tidak menuduh, tapi membuat orang lain mempertanyakan diri sendiri. Aku pernah berada di posisi itu, dan kini aku melihatnya dari luar, dengan mata yang lebih jernih. Malam-malam kembali panjang. Aku sering terbangun dengan jantung berdebar. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ingatan kecil yang menyelinap tanpa izin. Senyum itu, suara itu, rasa makanan yang tidak bisa kulupakan. Aku tidak lagi mencari bukti. Aku tidak lagi mencoba menyusun kronologi. Aku hanya duduk dengan satu kesadaran yang semakin mengeras. Kebenaran bukan selalu tentang apa yang bisa dibuktikan, tapi tentang apa yang terus menghantui meski semua orang memilih lupa. Aku mulai menulis di buku kecil, mencatat perasaanku tanpa sensor. Di sana, aku tidak perlu terdengar masuk akal. Aku tidak perlu sopan. Aku menuliskan kemarahanku, kecurigaanku, ketidakadilan yang kurasakan. Aku menuliskan satu kalimat berulang-ulang, sampai tinta menipis. Tidak semua yang tersenyum berarti tidak bersalah. Suamiku semakin sering diam. Ia mencintaiku, aku tahu itu. Tapi cintanya kini terjebak di antara kesetiaan lama dan kebenaran yang belum berani ia akui. Aku tidak memaksanya memilih. Aku hanya melihat, dan dalam melihat itu, aku mulai memahami batas dari apa yang bisa kuterima. Seri ini tidak berakhir dengan teriakan atau pengakuan. Ia berakhir dengan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih menyakitkan. Kesadaran bahwa tidak semua kebenaran ingin didengar, dan bahwa terkadang bertahan berarti belajar hidup dengan ketidakadilan yang tidak akan pernah diakui. Aku tidak mati. Itu fakta yang diulang banyak orang seolah harus dirayakan. Tubuhku kembali berjalan, berbicara, bekerja seperti sebelumnya. Dari luar, aku terlihat utuh. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang bergeser. Tidak hancur, tidak pula pulih. Hanya berubah arah. Seperti jarum kompas yang akhirnya berhenti menunjuk ke tempat yang salah. Sejak hari itu, aku menjadi lebih waspada. Bukan curiga yang gaduh, melainkan kewaspadaan yang sunyi. Aku lebih banyak diam, bukan karena takut, tapi karena aku belajar mendengar. Aku memperhatikan jeda dalam kalimat, nada yang sedikit terlalu manis, tatapan yang terlalu cepat dialihkan. Dunia yang dulu kuterima apa adanya, kini terasa berlapis-lapis, dan aku tidak lagi ingin mengupasnya dengan tergesa. Aku mulai melihat ulang semua interaksiku dengan ibu mertuaku. Seperti seseorang yang menonton ulang film lama dan baru menyadari isyarat-isyarat kecil yang dulu terlewat. Cara ia memanggil namaku dengan intonasi tertentu saat orang lain ada. Cara ia memuji sambil menyelipkan perbandingan. Cara ia selalu tahu apa yang seharusnya kulakukan, seolah hidupku adalah ruang yang sah untuk ia atur. Aku teringat berapa kali aku mengalah demi kata yang sering terdengar mulia. Keluarga. Demi menjaga suasana, demi tidak membuat suami terjepit, demi citra yang katanya harus dijaga bersama. Aku mengalah bukan karena aku lemah, tapi karena aku diajari bahwa itulah bentuk kedewasaan. Dan pelan-pelan pengertian itu berubah menjadi kebiasaan menyingkirkan diriku sendiri. Hubunganku dengan suami memasuki wilayah yang lebih jujur, sekaligus lebih rapuh. Kami berbicara lebih sering, tapi tidak selalu lebih hangat. Ada percakapan yang berat, berhenti di tengah, lalu diulang lagi di hari lain. Ia mengakui ketakutannya, bukan hanya pada ibunya, tapi pada kemungkinan kehilangan keseimbangan hidup yang selama ini ia kenal. Aku mendengarkan, dengan empati yang masih kupunya, tapi juga dengan batas yang mulai kutarik. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan.
Mencintai seseorang tidak otomatis berarti aman bersamanya, dan mencintai keluarga tidak seharusnya menuntut pengorbanan yang menghilangkan harga diri. Kesadaran itu tidak datang dengan lega, melainkan dengan duka kecil yang menetap. Duka atas versi diriku yang terlalu lama percaya bahwa diam adalah solusi. Aku berhenti mencari bukti, berhenti menyusun argumen yang rapi untuk membenarkan apa yang kurasakan. Tubuhku sudah berbicara dengan caranya sendiri, dan aku akhirnya belajar mendengarnya. Naluri bukan musuh logika, ia adalah alarm yang berbunyi saat sesuatu tidak beres. Meski semua orang berkata baik-baik saja. Pelan-pelan, pikiranku beralih pada keselamatan dan harga diri. Dua hal yang dulu terasa egois untuk diutamakan. Aku bertanya pada diriku sendiri, bukan dengan panik, tapi dengan ketenangan yang baru. Hidup seperti apa yang ingin kujaga? Dan dari pertanyaan itu, muncul jawaban yang sederhana namun tegas. Aku tidak akan lagi menjadi korban diam. Keputusan itu tidak diumumkan, tidak ada pernyataan besar. Ia hanya tinggal di dadaku, mantap seperti batu yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah, dan mungkin tidak akan dipahami. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku berdiri di sisiku sendiri. Dan itu cukup. Aku tidak membuat pengumuman. Tidak ada hari yang kutandai sebagai awal perpisahan atau akhir dari segalanya. Keputusan itu tumbuh pelan, seperti cahaya pagi yang tidak pernah meminta izin pada malam untuk datang. Aku hanya mulai menentukan jarak, bukan dengan marah, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kejelasan yang tenang. Aku tidak lagi datang tanpa alasan. Aku tidak lagi menjawab pesan dengan tergesa. Aku tidak lagi duduk terlalu lama di ruang yang membuat dadaku menyempit. Jika harus bertemu, aku menjaga percakapan tetap singkat, netral, tanpa membuka pintu yang dulu sering kupaksakan agar tetap terbuka. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada tuduhan, hanya batas. Dan untuk pertama kalinya, batas itu tidak kugeser demi kenyamanan orang lain. Mertuaku menerima perubahan itu dengan cara yang khas. Senyum yang tetap utuh, doa yang tetap dilafalkan, seolah tidak ada yang berubah. Ia tidak memprotes, tidak pula bertanya. Dan justru di sanalah aku memahami sesuatu yang penting. Aku tidak membutuhkan pengakuan untuk melindungi diriku sendiri. Damai tidak harus disetujui bersama, cukup dijaga dengan konsisten. Suamiku berada di persimpangan yang tidak pernah benar-benar ia pilih sebelumnya. Keheninganku memaksanya melihat apa yang selama ini ia hindari. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik kalimat, nanti saja, atau biar waktu yang menyelesaikan. Waktu tidak menyelesaikan apapun jika semua orang terus menghindar. Ia harus memilih, tetap berdiri di bawah bayang-bayang yang membuatnya kecil, atau melangkah sebagai pasangan yang setara, dengan keberanian yang mungkin belum pernah ia latih. Aku tidak memaksanya, aku hanya jujur tentang apa yang sanggup kuterima dan apa yang tidak, tentang hidup yang ingin kujalani, hidup yang aman, bermartabat, dan tidak mengorbankan kewarasan demi label keluarga yang terlihat rapi dari luar. Kejujuran itu tidak keras, tapi tegas, dan aku tahu apapun pilihannya nanti, aku tidak akan kembali ke tempat di mana tubuhku pernah memberi tanda bahaya yang diabaikan. Ada hal-hal yang hilang bersamaan dengan keputusanku, kebiasaan lama, kenyamanan palsu, ilusi tentang keharmonisan yang dibangun di atas pengorbanan sepihak. Ada juga rasa sepi yang datang, terutama di hari-hari ketika aku bertanya, apakah semua ini sepadan? Namun, sepi itu berbeda. Ia tidak mengancam, ia tidak membuatku menciut, ia hanya sunyi. Dan sunyi bisa dihadapi. Aku mulai membangun hidup dengan kesadaran penuh. Aku mempercayai tubuhku, menghormati instingku, dan berhenti meminta izin untuk merasa aman. Aku belajar bahwa damai bukan keadaan tanpa konflik, melainkan kondisi di mana aku tidak lagi berperang dengan diriku sendiri. Damai bukan hadiah dari siapapun. Ia adalah keputusan yang harus dijaga setiap hari. Kini aku hidup, tidak sepenuhnya utuh, akan selalu ada bekas, akan selalu ada ingatan yang tidak bisa dihapus. Tapi aku tidak lagi terancam, aku tidak lagi menunggu.
Aku berdiri di tempat yang kupilih sendiri, dengan martabat yang akhirnya kembali ke tanganku. Dan itu bagiku sudah cukup.